Semangat pagi kelas 11 dimanapun berada. Kali ini Pak Sitepu akan membagikan materi tentang barisan ya. Oke, apa itu barisan? Barisan itu adalah sekumpulan objek yang tersusun sedemikian sehingga dia memiliki suatu pola tertentu ya. Sehingga dari pola tersebut dapat kita buatkan nanti sebuah keumuman atau dengan kata lain bisa kita buat rumus, begitulah kira-kira ya. Nah, jadi langsung saja kita lihat contohnya. Ini ada sudah kita buatkan satu buah barisan ya. Ini 2, 5, 10, 17 dan seterusnya. Oke. Coba kita lihat polanya. Ini tambah 3, tambah 5, tambah 7. Oke. Nah, ada keteraturan kan? Kenapa? Di sini walaupun dia berubah-berubah. Nah, lihat di bawahnya. 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, maka ini otomatis pasti juga ngikut tambah-tambah 2 dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita akan dapat nanti menentukan sebuah polanya, sebuah rumusnya ya. Artinya ketika misalnya ditanya bilangan yang tertentu ya, bilangan tertentu pada urutan tertentu, maka kita butuh rumus supaya bisa dengan mudah kita menjawabnya. Oke. Misalnya soal yang ini, coba cari bilangan yang ke ya, misalnya soalnya gini, soal coba cari bilangan ke-20 misalnya ya, bilangan ke-20. Oke. Maka ini kalau kita teruskan ya, kita teruskan polanya ini boleh ya, boleh. Tapi kita akan banyak mengeluarkan energi ya. Nah, maka kita harus temukan sebuah rumus. Nah, menemukan rumus ini banyak caranya. Boleh dengan pengujian, coba-coba ya, atau boleh juga dengan menggunakan pola barisan-barisan tertentu. Ya, tapi ini kita buat dulu dengan menggunakan pengujian saja ya. Kita oke, diperhatikan. Jadi ini 2 ini bisa kita bikin 1 tambah 1 ya. Oke. Kemudian 5 ini bisa kita bikin 4 ditambah 1 ya. Lalu 10 bisa kita bikin 9 ditambah 1 ya. 17 sama dengan 16 ditambah 1. Oke, jadi kalau kita lihat ini boleh kita ganti 1 pangkat 2 tambah 1 boleh ya. 1 pangkat 2 tetap ya. 1. 4-nya kita ganti 2 pangkat 2 tambah 1. 9-nya 3 pangkat 2 tambah 1. 16-nya 4 pangkat 2 tambah 1. Jadi ada sebuah keteraturan. Oke. Maka dari sini kalau ini kita lanjutkan prosesnya ya. Nah, biasa kita tulis dengan lambang UN ya. Dulu di SMP sudah pernah ini ya. Maka dapat kita tuliskan rumusnya adalah, lihat ini. Ini 1 2 berarti ini yang pertama ya. Ini bilangan pertama sering U1 ya, ini U2, U3, ini U4 gitu ya. Sampai UN. Maka UN itu dapat tuliskan rumusnya adalah ini kita ganti saja dengan N, lalu pangkat 2 tambah, nah ini tetap tambah 1. Nah, inilah rumusnya. Oke. Nah, sehingga menjawab soal kita itu tinggal kita gunakan. Maka dari sini suku yang ke-20, nah, U20 sama dengan tinggal kita ganti. Berarti 20 pangkat 2 ditambah 1 ya. Maka hasilnya adalah 401. Demikian. Nah, jadi kita harus temukan rumusnya dulu sehingga kita mudah untuk menjawabnya. Oke. Nah, contoh yang kedua misalnya, kita perhatikan lagi. Ini ada barisan. Nah, kalau tadi bilangan, sekarang kita bikin huruf ya. Misalnya ada C, A, K, I, F, lalu ngulang lagi C, A, K, I, F, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi berpola dia, lihat. Setiap 5 kali dia kembali ke awal ya. Ini setiap 5 kali kembali ke awal. Jadi nggak selalu juga bertambah-tambah begini ya. Nah, ini juga sebuah barisan. Kenapa? Ada pola tertentu. Nah, jadi seperti tadi juga ini, kalau kita misalnya ditanya ya, misalnya soalnya dibuat, coba cari huruf yang ke 1004 misalnya. Huruf ke 1004 adalah, oke. Nah, maka
cara menjawabnya ini ya kita lihat. Tadi polanya ya. Ya, ini cakep, setiap 5 kali dia berubah. Maka langkah ini kita anggap dia mulai dari 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Jadi ada 5 langkah, maka dia akan kembali ke mula-mula. Lalu bagaimana cara menentukan huruf yang ke 1004? Maka 1004 ini berarti dia terdiri dari beberapa kelompok yang memuat ini, kan begitu ya. Maka ada berapa banyak kelompok lah yang terbentuk hingga huruf yang ke 1004. Maka cara mengambilnya ya, maka langkah pertama kita tentukan dulu adalah ya, jadi menentukan huruf ini kita bagi dulu. Kita bagi ini jadi 1004 kita bagi dengan 5 ya. Oke. Kita bagi dengan 5, maka ini hasilnya adalah 200 ya. Hasilnya adalah 200. Sisa berapa? Nah, 200 sisa 4. Oke. Jadi, untuk menentukan hurufnya tadi, huruf ke 1004, maka gunakanlah ya. Ini gunakan sisanya. Lihat, huruf keempat jadi sama dengan huruf keempat. Maka jawabnya siapa? Ya, maka jawabnya adalah B. Oke? Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya periode ini dia berulang setiap 7 kali, maka bagi 7 lah dia ya. Oke? Contoh yang berikutnya, yang ketiga. Nih ada barisan lagi nih misalnya. Barisan misalnya ini mama, MA, 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 dan seterusnya. Oke, nah ini dia. Apakah ini barisan? Iya, karena berpola ya. Setiap 4 kali ngulang juga sama seperti ini ya. Oke. Nah, soalnya adalah berapa banyak huruf M ya. Banyak huruf M hingga pada huruf ke 605 misalnya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat pola barisan kita ini adalah berulang setiap 4. Artinya satu kelompok ada 4 huruf. Kalau tadi satu kelompok ada 5 huruf ya. Jadi maka langkah sama, ini 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi untuk menentukan banyak hurufnya, maka langkah pertama kita harus tentukan dulu banyak kelompoknya. Karena apa? Karena dari sini satu kelompok itu huruf M-nya ada 2. Huruf A-nya juga ada 2. Jadi kita harus tahu dulu berapa banyak kelompoknya. Jadi sama seperti tadi, kita cari banyak kelompok dengan cara membagikan ya. Jadi 605 ini kita bagikan dengan 3. Oke. Jadi dapatnya adalah 201 sisa 2. Oke. Nah, jadi banyak huruf M ya, banyak huruf M. Nah, ada 201 kelompok. Nah, satu kelompok berapa huruf M ya? 2. Berarti kali 2. Nah, sisanya masih ada 2 huruf. Ya, jadi si 2 huruf ini apakah memuat huruf M? Kita lihat sisa 2 huruf berarti di sini ya. Nah, ini 1, 2 huruf berarti ada 1 huruf M di situ ya. Maka di sini adalah tambahkan 1. Maka banyak huruf M-nya adalah 402 ditambah 1 berarti ada 403. Oke, demikian pertemuan yang pertama untuk barisan. Banyak lagi ya persoalan-persoalan atau bentuk-bentuk barisan lainnya. Oke. Cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami pertemuan awal apa itu barisan. Oke.
Sekian dan terima kasih dan tetap semangat belajar. Oke. Terima kasih.